Maret 12, tahun ke-1944, Laut Banda, Indonesia Timur. Angin timur berembus lembut di atas permukaan laut yang tampak tenang, seolah tak menyimpan rahasia apapun. Tapi jauh di bawah ombak biru itu, di kedalaman lebih dari 200 meter, sebuah bayangan logam perlahan tenggelam berputar, berderit, lalu menghilang ke dalam gelap. Kapal selam itu adalah USS Pickerel SS-177, salah satu kapal pemburu Jepang milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam misi rahasia, kapal itu dikirim untuk menyusup ke jalur Laut Timur Nusantara, memantau konvoi Jepang yang bergerak dari Sulawesi menuju Filipina. Tapi malam itu, radar Jepang di Ambon menangkap sinyal aneh. Tak lama pesawat pengintai Kawanishi H-8K Emily melaporkan ledakan besar di koordinat yang sama. Beberapa jam sebelumnya, di ruang kendali kapal selam, Letnan Komandan George Stratos 50 Whelan berdiri di belakang periskopnya, memperhatikan siluet kapal kargo Jepang di kejauhan. Jarak 2000 yard, gumamnya pelan. Kita punya peluang sekali ini. Torpedo dilepaskan. Dua ledakan mengguncang laut, tapi itu juga menjadi panggilan maut bagi mereka sendiri. Kapal perang pengawal Jepang, Kaibokan CD-5, membalas dengan depth charge bertubi-tubi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, USS Pickerel kehilangan daya dorong dan mulai turun. Tutup semua sekat. Jangan panik, teriak Alan. Tapi air sudah menyembur dari retakan lambung baja. Ledakan terakhir terdengar samar di permukaan. Setelah itu, sunyi, hanya jelambang-jelambang udara yang naik, membawa napas terakhir dari 74 awak kapal yang terkubur di Laut Banda. Beberapa minggu kemudian, di sebuah desa kecil di pesisir selatan Sulawesi, nelayan bernama La Ode Musa menemukan sesuatu yang aneh. Saat menebar jaring di pagi hari, ia menarik potongan logam berkarat dengan tulisan asing di atasnya huruf-huruf Latin yang tak ia mengerti. Tak jauh dari sana, anak-anak menemukan topi baja dengan lambang burung elang, dan sebuah tabung logam dengan kaca tebal di ujungnya bagian dari periskop kapal selam yang terlepas dari badan utama. Musa dan para nelayan tak tahu apa itu. Mereka kira itu sisa kapal dagang atau alat Jepang yang jatuh ke laut. Sebagian logam dijual ke tukang besi di kota, sebagian disimpan di rumah menjadi benda aneh yang mereka ceritakan pada anak cucu. Tak seorang pun tahu bahwa di bawah laut, hanya beberapa mil dari pantai, bersemayam seluruh kru kapal sekutu yang hilang dalam diam. Puluhan tahun kemudian, seorang penyelam arkeologi laut dari Australia, Dr. Andrew Collins, menemukan laporan intelijen lama yang mengarah ke Laut Banda, dan kisah yang terkubur selama lebih dari setengah abad pun perlahan terungkap kembali. Tahun ke-1999, di Laboratorium Kelautan Universitas Darwin, Dr. Andrew Collins memandangi peta tua berwarna kekuningan. Garis-garis tinta menunjukkan jalur patroli kapal selam sekutu di perairan timur Hindia Belanda. Salah satu di antaranya berhenti tiba-tiba, tepat di tengah Laut Banda. Di pojok peta, catatan tangan kecil berbunyi Last Contact, March 12, 1944, Presumed Lost. Collins menatapnya lama. Pickerel, gumamnya pelan. Kapal ini tak pernah ditemukan. Ia tahu, jika kapal itu benar-benar tenggelam di sana, maka itu bukan sekadar bangkai logam, melainkan makam perang. Beberapa bulan kemudian, ekspedisi kecil dibentuk. Sebuah kapal riset bernama MV Coral Spirit berangkat dari Ambon dengan sonar multibeam dan kamera bawah laut berteknologi tinggi. Timnya terdiri dari penyelam profesional dan sejarawan militer. Mereka menelusuri dasar laut yang gelap dan sunyi, penuh jurang dan karang vulkanik tajam. Hari keempat pencarian, layar sonar tiba-tiba menunjukkan bentuk panjang tak wajar. Panjangnya hampir 90 meter, sebagian tertutup sedimen. Collins segera memerintahkan turunkan ROV, Remotely Operated Vehicle. Kamera menyelam perlahan, menembus kegelapan yang hanya diterangi cahaya biru kehijauan. Dan di sana di antara lumpur dan karang laut, dalam mereka melihatnya, lambang bintang putih pudar di sisi lambung. Sebuah palka besar terbuka separuh, dan di dekat buritan, nomor yang hampir tak terbaca, SS Sunseci Collins Terdium. Tuhan, ini dia, ucapnya dengan suara bergetar. Selama lebih dari 5 dekade, para nelayan Sulawesi telah berlayar di atas makam para pelaut itu tanpa menyadarinya. Bahkan beberapa kali, mereka menjatuhkan jangkar tepat di atas lokasi kapal, tanpa tahu bahwa di bawah sana, puluhan jasad masih terperangkap dalam kabin yang beku dan hening. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan lubang besar di sisi kanan kapal,
bukti ledakan dahsyat dari depth charts Jepang. Beberapa bagian logam yang sebelumnya ditemukan nelayan cocok dengan serpihan dari lambung kapal yang pecah. Bahkan tabung periskop yang dulu dibawa pulang oleh Laodemusa terbukti berasal dari USS Pickerel. Ketika kabar penemuan itu dirilis, pemerintah Amerika mengirim tim militer untuk memastikan status situs tersebut sebagai war grave, makam perang yang tak boleh diganggu. Sebuah upacara kecil diadakan di Ambon, dihadiri perwakilan dari AS dan Indonesia. Laut Banda kembali tenang sore itu, tapi kini dengan arti yang jauh lebih dalam. Namun bagi masyarakat pesisir Sulawesi, kisah itu menimbulkan keheranan tersendiri. Bagaimana mungkin selama puluhan tahun mereka hidup berdampingan dengan rahasia besar seperti itu? Kapal selam asing yang hilang tepat di depan mata mereka. Dan lebih mengejutkan lagi, catatan misi yang ditemukan kemudian menunjukkan bahwa USS Pickerel bukan satu-satunya kapal sekutu yang beroperasi di wilayah itu. Masih ada beberapa kapal lain yang lenyap tanpa jejak di jalur timur Nusantara. April 1944, hanya beberapa minggu setelah USS Pickerel hilang kontak, Markas Besar Angkatan Laut Sekutu di Fremantle, Australia, menerima laporan mengejutkan. Dua kapal selam lain, USS Harder dan HMS Porpus, juga gagal melapor dalam waktu yang ditentukan. Ketiganya diketahui beroperasi di wilayah yang sama, rute Laut Timur, Nusantara. Jalur strategis yang dipenuhi kapal suplai Jepang. Perairan itu dulunya disebut di bandaran oleh para pelaut sekutu. Rute berbahaya yang membentang dari Laut Timur, melewati Kepulauan Tanimbar dan Seram, hingga ke selatan Mindanao. Jalur ini digunakan Jepang untuk mengirim bahan bakar, amunisi, dan logistik ke garnisun di Filipina dan Kepulauan Caroline. Menurut laporan intelijen, siapapun yang bisa memutus jalur ini, berarti memutus nadi perang Jepang di Pasifik bagian barat. Tapi bagi para awak kapal selam, misi itu seperti menantang maut di labirin raksasa. Laut Banda terkenal dengan arus bawah lautnya yang ekstrem, deras, tak terduga, dan mematikan. Ditambah lagi Jepang telah menempatkan kapal pengawal dan pesawat amfibi patroli di Ambon, Sorong, dan Kendari. Tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Dalam catatan log terakhir USS Pickerel yang ditemukan di Arsip Fremantle, Letnan Komandan George 2025 Alan menulis, "Kami mendapat laporan konvoi Jepang bergerak dari Manado menuju Laut Banda. Kuaka? Buruk. Kami akan mencoba menyusup dari timur Pulau Buru. Semoga kami bisa menembusnya." Itu adalah catatan terakhir sebelum radio mereka membisu untuk selamanya. Bertahun-tahun kemudian, Collins menemukan bukti baru. Dari dokumen Jepang yang sudah dideklasifikasi, tercatat bahwa pada malam yang sama dengan hilangnya Pickerel, kapal Jepang Kaibokan CD-5 dan CD-7 melaporkan menghancurkan target bawah laut yang dicurigai kapal selam Amerika. Mereka menjatuhkan 18 bom laut berturit-turit di koordinat yang persis sama dengan lokasi bangkai kapal ditemukan. Artinya, tak ada kebetulan. Kapal nelayan yang tanpa sadar menemukan puing di tahun 1940. Anak-anak yang bermain dengan potongan logam di pantai. Hingga cerita rakyat tentang api biru yang muncul di laut pada malam tertentu, semuanya berakar pada satu peristiwa yang sama. Penduduk setempat sering bercerita, di laut itu kadang terlihat cahaya aneh, seperti lentera yang menyala di bawah ombak. Kini, setelah penemuan kapal selam itu, para ilmuwan berpendapat bahwa gas metana yang keluar dari bangkai logam bisa menimbulkan cahaya biru samar. Tapi bagi sebagian warga tua, itu adalah jiwa para pelaut yang masih menjaga lautan mereka. Kisah ini menyebar cepat ke berbagai media. Banyak yang datang ke Sulawesi, ingin melihat lokasi kapal hantu itu. Tapi Collins selalu menekankan hal yang sama kepada semua orang. Ini bukan bangkai, ini makam. Setiap baut dan pelat baja di sana adalah bagian dari kisah manusia, dari 74 pria yang tak pernah pulang. Namun, penemuan Pickerel hanyalah awal. Saat para peneliti menelusuri arsip tambahan di Canberra dan Washington, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar. Indikasi bahwa misi kapal itu sebenarnya bukan sekadar patroli biasa. Ada operasi rahasia lain yang dijalankan bersamaan. Sesuatu yang bahkan belum tercatat secara resmi di laporan perang Amerika. Juli tahun 1944. Di Markas Angkatan Laut Sekutu, di Fremantle, sebuah dokumen berstempel Top Secret, Pacific Theater, tersimpan di lemari arsip selama puluhan tahun. Baru pada tahun 2002, dokumen itu dibuka untuk publik, dan isinya membuat sejarawan kelautan terdiam. Dalam laporan itu tertulis, Operation Sable Reconnaissance of Eastern Dutch East Indies.
Operasi ini bertujuan untuk memetakan jalur suplai Jepang di sekitar Laut Banda, Seram, dan Sulawesi Tenggara. Tapi di balik misi pengintaian, ada tujuan lain yang jauh lebih berisiko. Memasukkan agen intelijen ke daratan Indonesia untuk menjalin kontak dengan kelompok anti-Jepang di bawah bayang-bayang Hindia Belanda yang telah jatuh. USS Pickerel ternyata bukan hanya kapal patroli. Ia membawa 2 agen OS Office of Strategic Services, Cikal Bakal Cia, yang ditugaskan menyusup ke wilayah Sulawesi. Nama mereka tercatat sebagai LT, James Crowell, dan SCT, Douglas Harlan. Keduanya ahli bahasa Melayu dan pernah bertugas di Kalimantan sebelumnya. Misi mereka sederhana, tapi berbahaya. Menemukan dan membangun jaringan lokal yang bisa memberi informasi tentang pergerakan Jepang di pelabuhan-pelabuhan kecil. Namun, misi itu tidak pernah terjadi. Serangan mendadak Jepang di Laut Banda menghancurkan semua rencana. Kedua agen itu, bersama seluruh kru kapal, lenyap di laut sebelum sempat mencapai pantai. Bagi Collins dan timnya, temuan ini menjelaskan banyak hal. Mengapa Pickerel mengambil jalur yang begitu dekat dengan garis pantai Sulawesi? Sesuatu yang biasanya dihindari kapal selam pada masa itu. Mereka sedang mencoba menurunkan agen, mungkin di malam gelap tanpa bulan, di sebuah titik rahasia di pesisir. Saat Collins dan para penyelam meninjau rekaman bawah laut, mereka menemukan sesuatu yang menarik di dalam ruang kargo kecil. Ada 2 peti baja yang tidak terdaftar di inventaris kapal. Di dalamnya ditemukan peralatan komunikasi, buku sandi, dan beberapa dokumen dalam bahasa Belanda dan Melayu. Salah satu kertas yang masih terbaca sebagian berisi tulisan tangan, "Temui kontak di Kolaka. Gunakan tanda bulan separuh." Penemuan itu mengubah cara pandang sejarah tentang perang di wilayah timur Indonesia. Banyak sejarawan sebelumnya mengira perairan ini hanya jalur logistik, tapi rupanya juga panggung misi rahasia intelijen. Wilayah yang kini tampak sunyi dan terpencil, dulunya menjadi salah satu simpul penting dalam permainan bayangan antara sekutu dan Jepang. Di desa tempat Laode Musa dulu menemukan puing-puing logam itu, warga tua masih mengingat cerita dari orang-orang tua mereka. "Dulu ada kapal besar tenggelam, katanya milik Jepang," ujar seorang nelayan tua bernama Rahman. "Kadang kami dengar suara dari bawah laut, seperti mesin yang hidup kembali." Bagi mereka, lautan itu bukan sekadar tempat mencari ikan, tapi tempat di mana masa lalu masih bernapas. Dan setelah semua bukti baru muncul, Collins menulis dalam jurnal pribadinya, mereka tidak pernah sampai ke daratan. Tapi mungkin, dalam cara mereka sendiri, mereka tetap menjaga lautan ini dari keheningan yang lebih dalam. Masih ada satu misteri yang belum terjawab. Siapa yang pertama kali melaporkan kapal asing itu ke markas Jepang di Ambon? Catatan Jepang menyebut laporan datang dari pengamat lokal di pesisir Sulawesi, tapi tak pernah disebut siapa. Apakah seseorang di darat tanpa sadar menjadi alasan tenggelamnya kapal selam itu? Maret tahun 1944. Di sebuah desa pesisir kecil di Sulawesi Tenggara, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Nelayan berangkat sebelum matahari terbit, anak-anak bermain di pantai, dan para ibu menjemur ikan asin di depan rumah panggung mereka. Namun di tengah kesederhanaan itu, Perang Dunia diam-diam sudah sampai ke ambang pintu mereka. Salah satu warga, seorang pemuda bernama Taroji, bekerja sebagai buruh pelabuhan untuk pasukan pendudukan Jepang di Kendari. Ia tak punya pilihan. Jepang menguasai semua jalur dagang, dan siapapun yang menolak diperintah dianggap pemberontak. Suatu pagi, saat ia membantu memindahkan peralatan di dermaga, ia melihat sesuatu yang aneh di laut. Kilatan logam panjang yang bergerak perlahan di bawah permukaan air. Awalnya ia mengira itu ikan besar atau bangkai kapal. Tapi saat sore tiba, pesawat patroli Jepang Kawanishi H-8K melintas di atas area itu. Dan Taroji, tanpa berpikir panjang, memberitahu seorang perwira Jepang tentang apa yang dilihatnya. Di sana, di belakang tanjung itu, seperti kapal yang bersembunyi, katanya polos. Perwira itu langsung mencatat koordinat dan mengirim laporan ke markas di Ambon. Dalam hitungan jam, 2 kapal pengawal Jepang bergerak menuju titik yang disebutkan Taroji. Lokasi yang ternyata tepat di atas posisi USS Pickerel. Tak ada yang tahu bahwa laporan sederhana dari seorang buruh pelabuhan akan mengubah takdir puluhan nyawa di bawah laut. Ketika berita penemuan kapal selam sekutu muncul puluhan tahun kemudian, keturunan Taroji yang masih tinggal di desa yang sama mendengar kisah itu dari televisi. Mereka tak tahu bahwa kakek mereka mungkin tanpa sadar menjadi saksi, bahkan pemicu, salah satu tragedi laut paling misterius di wilayah itu. Dr. Collins, yang mendengar kisah ini dari warga setempat,
tak ingin menyalahkan siapapun. Itu bukan pengkhianatan, ujarnya dalam sebuah wawancara dokumenter. Itu ketidaktahuan. Orang-orang di sana tak tahu siapa sekutu, siapa Jepang. Mereka hanya berusaha bertahan hidup. Namun bagi sejarawan, cerita ini menunjukkan betapa perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di desa-desa terpencil. Di antara orang-orang biasa yang tanpa sengaja terlibat dalam sejarah besar. Beberapa tahun setelah penemuan bangkai kapal, pemerintah Indonesia dan Amerika bekerja sama untuk menandai lokasi USS Pickerel sebagai situs sejarah. Sebuah pelampung memorial dipasang di atas koordinat itu dengan tulisan dalam dua bahasa. Di bawah laut ini beristirahat 74 pelat sekutu. Mereka berlayar dalam senyap demi dunia yang belum mereka lihat kembali. Setiap tahun kapal nelayan yang melintas di sana akan melemparkan bunga ke laut. Laode Musa, sebelum meninggal pada 1987, sempat berkata kepada cucunya, "Kalau kau melihat laut itu tenang, ingatlah, di bawah sana ada orang-orang yang tak pernah kembali. Mereka bukan musuh, mereka manusia, seperti kita." Dan dengan itu, Laut Banda menyimpan satu lagi kisah kecil dari perang besar, tentang kapal yang hilang, nelayan yang tak tahu, dan rahasia yang tidur selama setengah abad di dasar laut Indonesia.